Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Nama saya Istanto. Saya mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan di kampus UAD. NIM saya adalah 23070460028. Kali ini saya akan memaparkan sebuah inovasi yang sudah saya rancang dibimbing oleh beliau Ibu dosen Dr. Nung Hasanah MPD. Inovasi yang sudah saya rancang adalah inovasi yang berjudul transformasi pendidikan vokasi dengan teknologi virtual reality di era kurikulum merdeka. Alasan saya memilih inovasi ini adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kemudian yang kedua sebagai pembelajaran praktis yang lebih realistis. Kemudian yang ketiga akses ke lingkungan pembelajaran yang beragam. Kemudian yang keempat adaptasi dengan teknologi masa depan. Yang terakhir yang kelima mengatasi batasan geografis dan ekonomi. Bentuk inovasinya seperti apa? Bentuk inovasinya adalah laboratorium virtual reality untuk pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sedangkan metode dan langkah yang A adalah perencanaan dan pengembangan, meliputi 1. Kebutuhan analisis. Kebutuhan analisis ini adalah kegiatan yang mengidentifikasikan kebutuhan khusus dari program vokasi yang akan diintegrasikan dengan teknologi VR, termasuk materi, kompetensi yang diharapkan dan skenario praktis. Kemudian yang kedua, pengembangan konten VR bekerjasama dengan pengembang VR untuk membuat konten yang relevan dan sesuai dengan kurikulum vokasi, mencakup simulasi laboratorium, bengkel, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pelatihan guru. Melatih guru dan instruktur untuk menggunakan teknologi VR dalam pengajaran, termasuk cara mengoperasikan perangkat, mengelola kelas VR, dan memanfaatkan konten secara efektif. Implementasinya seperti apa? Yang pertama adalah instalasi perangkat. Kegiatan ini menyediakan perangkat VR berupa headset, komputer, dan perangkat pendukung lainnya. Di sekolah dan memastikan semua fasilitas teknis berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, pengintegrasian kurikulum. Mengidentifikasikan sesi pembelajaran VR ke dalam kurikulum vokasi, memastikan bahwa setiap modul praktikum memiliki elemen VR yang relevan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Mengembangkan proyek-proyek praktis yang memanfaatkan VR untuk mensimulasikan situasi dunia nyata di mana siswa dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kemudian tahap evaluasi dan penyesuaian ini ada 3. Yang pertama, penilaian awal dan umpan balik. Penilaian awal dan umpan balik ini adalah melakukan penilaian awal terhadap efektivitas penggunaan VR dalam pembelajaran melalui observasi, kuesioner, dan wawancara dengan siswa dan guru. Kemudian yang kedua, menyesuaikan konten dan metode. Berdasarkan umpan balik, melakukan penyesuaian terhadap konten VR dan metode pengajaran untuk meningkatkan kualitas relevansi. Kemudian penyesuaian konten dan metode, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program tetap efektif dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Kemudian langkah kegiatan inovasinya seperti apa? Yang pertama, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan, kemudian pengembangan dan pengadaan, kemudian implementasi di kelas, kemudian dilakukan evaluasi dan penyesuaian, yang terakhir adalah pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Jadi, proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi vokasional yang memerlukan penguatan melalui penggunaan teknologi realitas virtual atau VR, melalui survei dan wawancara dengan guru, siswa, dan ahli industri untuk menetapkan kebutuhan spesifik. Selanjutnya, kami bekerja sama dengan pengembang VR untuk menciptakan konten yang sesuai dengan kurikulum, memasang perangkat VR di laboratorium sekolah, dan melatih guru serta instruktur dalam penggunaannya. Pengintegrasian sesi VR ke dalam kurikulum dan penggunaannya dalam pembelajaran sehari-hari untuk simulasi praktik dilakukan pada tahap implementasi.
Evaluasi awal terhadap aktivitas program dan pengumpulan umpan balik dari siswa dan guru menjadi langkah berikutnya yang diikuti dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Proses pemeliharaan rutin terhadap perangkat VR, pengembangan konten, tambahan sesuai kebutuhan baru, dan pelatihan lanjutan untuk guru dan siswa dianggap sebagai bagian dari tahap pemeliharaan dan pengembangan lanjutan dari program ini. Kemudian metode dan langkah dari implementasi, yang pertama adalah instalasi perangkat, yang kedua pengintegrasian kurikulum, kemudian yang ketiga pembelajaran berbasis proyek. Instalasi perangkat yaitu menyediakan perangkat VR, pengintegrasian kurikulum adalah mengintegrasikan sesi pembelajaran VR ke dalam kurikulum vokasi, kemudian yang ketiga pengembangan proyek-proyek praktis yang memanfaatkan VR untuk mensimulasi situasi dunia nyata. Kemudian untuk detail prototipenya seperti apa? Gambarannya adalah sebuah laboratorium virtual reality untuk pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan atau SMK, yaitu sebuah laboratorium VR. Jadi kurang lebih sebuah ruangan laboratorium VR yang dirancang dengan ukuran 10 x 10 meter untuk menampung hingga 20 siswa sekaligus, dilengkapi dengan kursi dan meja yang dapat disusun ulang untuk berbagai jenis sesi pembelajaran. Perlengkapan keamanan meliputi ventilasi yang baik, karpet anti statis, dan pemadam api. Kemudian peralatan utama termasuk 20 unit headset VR, contohnya seperti Oculus Quest 2 untuk penggunaan individual, 10 unit komputer berdaya tinggi, serta 20 set controller VR untuk interaksi dalam lingkungan virtual. Koneksi internet stabil dijamin melalui router WiFi dengan konektivitas tinggi, sementara sistem suara surround memberikan pengalaman audio yang imersif dan pembelajaran VR. Kemudian peralatannya, peralatan ruang laboratorium VR dilengkapi dengan 20 unit headset VR seperti Oculus Quest untuk penggunaan individual, 10 unit komputer berdaya tinggi yang mendukung operasi perangkat VR dan konten yang kompleks, serta 20 set controller VR untuk interaksi yang lebih alami dalam lingkungan virtual. Koneksi internet stabil dijamin melalui router WiFi. Jadi sudah disampaikan di awal tadi seperti itu. Metode pengajaran ini meliputi pendekatan pembelajaran dan alur pembelajaran. Jadi untuk pendekatan pembelajaran dalam ruang VR didasarkan pada proyek yang menantang siswa dengan tugas nyata seperti perbaikan mesin mobil atau perancangan sistem listrik, yang biasanya kalau dalam teori ini seperti abstrak. Nah, ini diwujudkan seperti sebuah kenyataan seperti itu. Mereka dapat mengasah keterampilan dalam simulasi praktik yang memungkinkan mereka untuk belum mengaplikasikannya di dunia nyata. Pembelajaran kolaboratif didorong melalui kerja kelompok di lingkungan VR, memperkuat keterampilan kerjasama dan komunikasi siswa. Kemudian alur pembelajaran, guru memulai dengan memperkenalkan materi dan tujuan pembelajaran. Siswa kemudian mengenalkan headset VR untuk memasuki simulasi atau skenario yang relevan. Selama sesi VR, siswa berinteraksi dengan lingkungan virtual untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang pengalaman mereka, kesulitan yang dihadapi, dan pelajaran yang dipetik. Akhirnya, guru menilai kinerja siswa berdasarkan tugas yang diselesaikan dalam lingkungan VR. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan. Ada dua, yang pertama sistem manajemen, kemudian yang kedua pelatihan guru dan siswa. Sistem manajemen ini terdiri dari pengelolaan perangkat, kemudian pemeliharaan rutin, kemudian pelatihan guru dan siswa. Ini pelatihan guru dan orientasi siswa. Kemudian evaluasi dan umpan balik metode evaluasi. Ada 3. Yang pertama observasi, guru mengamati siswa selama sesi VR untuk menilai keterlibatan dan kinerja. Yang kedua kuesioner, jadi menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan, jadi menilai keterampilan praktis siswa sebelum dan sesudah penggunaan VR untuk mengukur efektivitas. Kemudian model penyebaran dari inovasi ini, jadi untuk menyebarkan inovasi tentang transformasi pendidikan vokasi dengan teknologi VR di era kurikulum merdeka,
ke seluruh SMK di Indonesia, diperlukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengadakan workshop dan pelatihan nasional bagi kepala sekolah dan guru vokasi. Jadi informasi inovasi ini dapat disebarluaskan melalui jaringan komunikasi resmi kementerian termasuk situs web, buletin, dan media sosial. Kementerian juga dapat mendukung pembuatan modul pelatihan, panduan implementasi, dan menyediakan dana bantuan untuk pengadaan perangkat VR. Dengan tambahan webinar dan video tutorial online, setiap sekolah vokasi di Indonesia akan memiliki akses dan kemampuan untuk menerapkan teknologi VR dalam kurikulumnya, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di seluruh negeri. Kemudian dampak dari inovasi, jika inovasi ini diterapkan di seluruh SMK di Indonesia, penggunaan teknologi VR dalam pendidikan vokasi akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih realistis dan interaktif, sehingga siswa dapat mengasah keterampilan praktis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, serta mempersiapkan mereka lebih baik menghadapi dunia kerja melalui simulasi dunia nyata. Selain itu, adopsi VR akan mendorong modernisasi sistem pendidikan vokasi di Indonesia, memperkuat posisi negara dalam persaingan global di era industri 4.0. Dengan mendukung Kementerian Pendidikan, program ini akan memastikan semua SMK termasuk di daerah terpencil memiliki akses ke teknologi terbaru, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Dalam jangka panjang, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, menarik lebih banyak investasi asing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Skalabilitasnya seperti apa? Penerapan inovasi ini memiliki potensi besar untuk merevolusi pendidikan di berbagai tingkatan dan disiplin ilmu. Dengan teknologi VR, siswa dapat mengalami pembelajaran yang lebih imersif dan praktis, seperti simulasi eksperimen sains di laboratorium virtual, tur sejarah interaktif, atau pelatihan keterampilan teknis dalam skenario dunia nyata, sehingga meningkatkan pemahaman konsep abstrak dan motivasi belajar. Selain itu, VR dapat digunakan untuk pelatihan guru, memungkinkan mereka mencoba metode pengajaran baru dalam lingkungan terkendali. Penggunaan VR dalam pendidikan umum juga dapat mengatasi keterbatasan geografis dan ekonomi, memberikan akses merata ke pengalaman belajar berkualitas tinggi bagi semua siswa, termasuk yang berada di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Demikian presentasi tentang transformasi pendidikan vokasi dengan teknologi virtual reality di era kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.